Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran matematika. Nah, pada video hari ini Ustazah mau menjelaskan materi kita kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu tentang penyajian data. Nah, Ustazah harap anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik dan menyimak video ini sampai habis. Dan jangan lupa sebelum memutar kelanjutan video ini, mari berdoa supaya agar diberikan kemudahan dalam memahaminya. Amin. Nah, Ustazah lanjut. Kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yang pertama ada menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Kemudian, mengoordinasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, atau diagram garis. Nah, penyajian data yang akan kita pelajari nanti akan ada 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk daftar, yang kedua itu ada tabel, dan yang ketiga itu ada diagram. Yang pertama dulu kita pelajari penyajian data dalam bentuk daftar. Setelah kalian mengumpulkan data seperti yang dilakukan minggu lalu, penyajian data dalam bentuk daftar dapat dilakukan dengan cara mendaftarkannya atau mengurutkannya dalam lembar tulis. Misalnya seperti ini. Aisyah menanyai semua teman sekelasnya yang berjumlah 30 orang tentang tinggi badan masing-masing. Kemudian, Aisyah menuliskan data yang diperoleh di papan tulis. Aisyah menuliskan tinggi badan semua teman sekelasnya sebagai berikut. Nah, angka-angka tinggi badan yang dituliskan Aisyah di papan tulis itu merupakan penyajian data dalam bentuk daftar. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya, kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Suatu data acak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Langkah-langkah membuat tabel yang pertama itu adalah buatlah kolom yang berisi nilai data, turus, dan banyak data. Banyak data juga bisa kita sebut sebagai frekuensi. Yang kedua, tulislah nilai data pada kolom nilai data. Ini contohnya seperti tinggi badan, berat badan, kemudian makanan kesukaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, hitunglah setiap nilai data menggunakan turus. Keempat, tulislah banyak turus pada setiap nilai data pada kolom banyak data. Yang terakhir, jika sudah selesai, maka kolom turus dapat dihilangkan sehingga hanya ada kolom jenis data dan kolom frekuensi. Contohnya seperti ini, coba kalian perhatikan. Untuk menanamkan kepedulian lingkungan di sekolah, SDIT Robani mengadakan lomba melukis dengan tema Sayangilah Lingkungan Sekolahmu. Pesertanya adalah kelas 1 sampai kelas 6 yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Dari banyaknya peserta tersebut dilakukan penilaian terhadap peserta kelas 5. Nilai yang diperoleh seperti ini, ada 70, 65, 65, 80, dan seterusnya. Nah, dari data ini dapat kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Caranya, langkah-langkahnya seperti tadi. Kalian juga pernah mempelajarinya di kelas 4 sebelumnya. Kita bikin ada 3 kolom. Ada nilai, ada turus, kemudian kolom frekuensi atau banyak data. Pada kolom nilai, kita urutkan nilai yang paling rendah sampai ke paling tinggi. Di sana yang paling rendah nilainya adalah 60 dan yang paling tinggi 90. Kemudian kalian hitung yang mendapatkan nilai 60 ada berapa orang. Ternyata setelah dituliskan turusnya itu ada 5 orang dan seterusnya. Jadi kalian menghitung nilai 60, nilai 65 itu banyaknya berapa orang yang memperoleh. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, di kelas 5, kalian akan mempelajari 4 buah diagram. Kalau sebelumnya di kelas 4, kalian hanya mempelajari diagram batang. Di kelas 5,
kalian ada tambahan, yaitu ada diagram garis, diagram gambar atau yang disebut piktogram, dan diagram lingkaran. Kalau diagram batang itu untuk membandingkan dua kumpulan data atau lebih. Kalau diagram gambar atau piktogram itu untuk menyatakan data yang memiliki nilai cukup besar. Misalnya nilainya itu ribuan, ratusan, jutaan. Jadi kita bisa simbolkan dengan gambar atau biasanya dalam matematika disebut piktogram. Kemudian ada diagram garis. Diagram garis ini untuk menggambarkan suatu data yang berkelanjutan dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi misalnya nih diagram garis itu digunakan untuk mengamati perkembangan pertumbuhan bayi misalnya. Yang terakhir adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini untuk menggambarkan suatu data dalam bentuk lingkaran. Nanti ada dua jenisnya, ada yang dalam bentuk persentase dan ada yang bentuk derajat. Yang pertama dulu kita pelajari diagram batang. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut. Pada tahun 2016, siswa kelas 5 SDIT Robani sebanyak 18 orang. Pada tahun-tahun selanjutnya terjadi kenaikan berturut-turut seperti tabel di bawah ini. Dapat kalian perhatikan di tabelnya itu dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Tahun 2016 sebanyak 18 orang, 2017 sebanyak 26 orang, dan selanjutnya sampai 2021 sebanyak 60 orang. Nah, pencatatan ini akan terus berlanjut sampai 2022, 2023, dan seterusnya. Tetapi di sini cukup sampai 2021. Nah, diagram batang yang dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, pada sumbu horizontal atau yang mendatar, kita tuliskan variabel tahunnya, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2021. Kemudian, pada sumbu atau garis yang tegak, itu kita tuliskan angka 0 sampai 70. Bisa kalian juga tuliskan sampai 60, karena di sini data yang paling besar adalah 60. Kemudian kalian bisa tuliskan di sini tuh yang di sumbu vertikalnya atau tegaknya itu berupa angka kelipatan. Kalau di sini kelipatan 10, bisa juga kelipatan 5, 20, dan seterusnya. Kemudian jarak antara setiap titiknya itu harus sama. Nah, ini tadi adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya adalah diagram garis. Nah, contohnya seperti ini. Dari kegiatan ulangan harian kelas 5 diperoleh data sebagai berikut. Ada nilai 6, 6, 8, 7, dan seterusnya. Untuk mempermudah dalam membaca data, maka data acak di atas harus kita sajikan dulu dalam bentuk tabel. Jadi kita lihat nilai terendahnya adalah 6, kemudian nilai tertingginya adalah 10. Kita hitung nih di sini. Angka nilai yang anak-anak yang mendapat nilai 6 itu ada berjumlah 4 orang. Yang mendapatkan nilai 7 itu ada 6 orang. Di sana Ustazah salah tulis. Seharusnya cuma 6 orang, bukan 66 ya. Sampai selanjutnya yang mendapatkan nilai 10 ada 1 orang. Kemudian kita sajikan ke dalam diagram garis. Nah, seperti ini bentuknya. Hampir sama caranya dengan diagram batang. Hanya saja di sini kita memberikan titik atau memberikan titik-titik terlebih dahulu ke sumbu-sumbunya. Sama seperti tadi tuh di garis mendatar atau horizontal, itu kita tulis variabel nilainya, kemudian yang tegak itu kita tulis jumlah anaknya atau frekuensinya. Nah, kalian lihat yang mendapatkan nilai 6 itu adalah berjumlah 4 orang, berarti titiknya ada di 4 dan 6, ketemunya ada di 4 dan 6. Selanjutnya juga yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang, berarti ketemunya di angka 7, sumbu yang mendatarnya itu di angka 7, dan sumbu tegaknya ada di 6. Pertama-tama kalian beri titik-titik dulu, baru kemudian kalian hubungkan ke seluruh titik-titiknya, hingga membentuk garis. Nah, ini tadi adalah merupakan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Dan bulan April 112, maaf. Nah, jadi seharusnya datanya adalah 70, 63, 35, dan 112. Itu ketika kita jumlahkan adalah 280. Nah, untuk menentukan derajatnya atau besar sudutnya, itu caranya adalah
70 dibagi dengan jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya tadi adalah 280, kemudian kita kali dengan 360 derajat. Maka hasilnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian golongan darah B. Golongan darah B itu jumlahnya adalah 63. Berarti 63 dibagi dengan jumlah seluruh data, yaitu 280, kemudian dikali 360, maka hasilnya adalah 81 derajat. Kemudian golongan darah AB, jumlahnya 35, dibagi dengan jumlah seluruh datanya 280, kemudian dikali dengan 360, hasilnya adalah 45 derajat. Yang terakhir, golongan O sebanyak 112, kita bagi dengan 280, kemudian dikali dengan 360, hasilnya adalah 144. Kemudian, langkah selanjutnya kita gambarkan lingkarannya, baru kita tuliskan derajatnya. Bisa kalian lihat nih, warna-warnanya berbeda. Golongan darah A itu 90 derajat, golongan darah B itu ada 81 derajat, golongan darah AB 45 derajat, dan golongan darah O itu ada 144 derajat. Nah, untuk menggambar diagram lingkaran ini, kalian memerlukan busur. Busur digunakan untuk menghitung besar sudutnya supaya sesuai menggambarnya. Jadi nanti ketika Ustazah minta kalian membuat diagram lingkaran, jadi gunakanlah busur untuk menggambarnya. Selanjutnya, kalau dalam bentuk persentase, caranya sama, hanya saja kalau sebelumnya dikali 360 derajat, nah kalau sekarang dikali dengan 100%. Caranya sama tuh, 70 dibagi 280, kemudian kita kalikan 100%. Hasilnya adalah 25%. Dan gambarnya pun juga sama besarnya, hanya saja penulisannya berbeda. Kalau tadi golongan darah A itu besar sudutnya 90 derajat, dan kalau dipersentasekan itu berarti 25%. Itu tadi pembelajaran dari Ustazah tentang penyajian data. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Ustazah akhiri ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.